Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Aksanation Channel. Nah kali ini gua nih mau cerita-cerita nih sedikit pengalaman gua waktu itu yang belum banyak gua share gitu kan. Mungkin pengalaman ini sebenarnya sangat berharga banget nih buat hidup gua, terutama gitu kan, kayak jadi merubah sebuah cara berpikir, cara pandang gue terhadap ketika memandang seseorang. Dan ini pengalaman gue ini adalah kebetulan dengan Brisya Jody gitu kan. Brisya Jody, tahu kan Brisya Jody, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang populer itu. Tenang-tenang, ini ceritanya jangan salah paham dulu, gue bukan pernah jadian sama dia. Ngarep banget ya, bukan dia, bukan mantan gue juga. Mantan majikan iya kali ya. Oke. Kali ini ada orang. Kali ini gue mau cerita. Jadi waktu itu gue punya pengalaman personal dengan si Brisya Jody ini. Nggak personal sih, tapi rame-rame. Waktu itu gue kuliah di Jogja. Waktu gue kuliah di Jogja itu, gue bareng teman-teman gue. Kebetulan gue salah satu ketua salah satu ketua komunitas pecinta salah satu stasiun TV yang ada di regional Yogyakarta. Nah waktu itu kita ngadain ini acara kopdar. Ceritanya kita ngadain acara kopdar di salah satu kafe yang ada di Yogyakarta bareng teman-teman komunitas gue. Nah acaranya itu waktu itu tuh sore ke malam gitu kan. Terus ya isinya ya seminar-seminar gitu kan. Nah terus nah pas acara kita kelar, yaitu ya kan kita udah perjanjian nih sama pemilik kafenya kalau acara kita kelar tuh sekitar jam 7-an atau habis maghrib gitulah ya. Habis maghrib. Terus nah ternyata si cafe ini ada live musiknya. Nah waktu itu penyanyinya adalah penyanyi cafe-nya adalah Brisya Jody gitu kan. Cuma waktu itu emang dia belum jadi seperti yang sekarang ini gitu kan. Terus nah waktu itu kan karena kita kan meskipun acara selesai, kita itu kan nggak langsung bubar gitu kan. Kita nggak langsung bubar, tapi ya maksud gue sebagian masih stay kayak panitia. Kita ngobrol bareng orang TV tersebut, maksudnya kayak ya kita ngobrol ke depan, rencana ke depan seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak kita ngobrol. Nah di tengah obrolan kita gitu kan, tiba-tiba si Brisya Jody ini gabung tiba-tiba digabung. Dia habis nyanyi kayak lagi break gitu kan, nyanyi di cafe itu, terus dia gabung ke kita. Terus dia tanpa tanpa kita undang dan sebagainya, dia tiba-tiba gabung. Terus dia tuh ngobrol gitu, ngajak kita semua tuh ngobrol gitu. Dia cerita tentang diri dia jadi penyanyi kafe dan lain. Nah waktu itu dengan gaya dia yang seperti itu, yang polos-polos gimana, dia cerita. Nah cuma kita tuh lihatnya jadi agak awkward gitu kan. Jadi kayak agak, ini kenapa sih cewek ini gitu. Nah ini kenapa sih cewek ini gitu. Jadi karena dia cerita kenapa dia bisa jadi penyanyi kafe gitu dan sebagainya. Dia sebenarnya waktu itu gue nggak begitu nangkap apa yang dia omongkan. Maksudnya ya cuma intinya dia menceritakan tentang kenapa dia menjadi penyanyi kafe, dan sebenarnya dia nggak suka jadi penyanyi kafe gitu, bayaran kecil dan sebagainya. Dia bilang seperti itu waktu itu. Pokoknya cerita dengan gaya dia yang unik gitu lah. Makanya kita tuh melihat dia jadi kayak aneh gitu, kayak ini apaan nih cewek gitu kan, kok tiba-tiba gabung terus tiba-tiba cerita tentang dirinya dia sendiri tanpa kita tanya. Nah waktu itu kayak gitu. Nah kita lihatnya jadi kayak kalau gue pribadi, gue nggak merendahkan siapapun, maksud gue kayak, tapi kan gue kayak ngelihatnya tuh jadi kayak aneh banget gitu. Masa kok aneh banget. Nah gue waktu itu sempat merekam, cuma karena kan itu malam pakai HP sih waktu itu. Terus videonya tuh udah gue hapus juga, sayangnya tuh itu nggak ada bukti otentiknya. Jadi gue sempat rekam, tapi karena waktu itu gue mikir nggak begitu penting gitu kan, menurut gue nggak penting gitu, terus akhirnya gue delete gitu kan. Nah terus akhirnya selang dari kejadian itu, selang pertemuan itu berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan kemudian, video dia viral yang waktu ikut audisi Indonesian Idol yang dia benerin baju gitu loh. Iya kayak di banget. Nah ya terus, nah dari situ gue kayak ternyata dia ikut audisi Indonesian Idol gitu lah. Terus dan dia masuk ke tahap berikutnya dan sampai sekarang gitu kan, sampai dia jadi kayak terus dia diundang, maksudnya dia jadi punya nama dan lain sebagainya. Terus kayak ini adalah
gue mengambil pelajarannya nih, banget gue dapat pelajaran banget, bener-bener real gitu kan. Kayak ya pertama apa namanya, ternyata kita nggak bisa memandang rendah seseorang gitu loh hanya dari cara dia ngomong, dari cara dia berpakaian, atau dari cara dia yang agak aneh misalnya dan lain sebagainya. Kita nggak bisa memandang di sebelah mata gitu kan. Maksud gue ya kita nggak tahu nasib dia, kita nggak tahu masa depan dia, kita nggak tahu bahkan dia apa, kita nggak tahu dia bakal seperti apa ke depannya. Jadi menurut gue itu penting bagi gue juga, gimana kita belajar untuk menghargai apa namanya, setiap orang gitu kan, setiap orang selagi ini sih, selagi orang itu baik sih menurut gue. Jadi kayak ya first impression terhadap seseorang menurut gue oke, lo boleh kok merasa ini gimana sih, agak ilfil misalnya sama seseorang ketika first impression, tapi bukan berarti lo harus terus nggak begitu suka sama dia dan sebagainya. Tapi kayak jangan terlalu menganggap orang lain tuh nggak lo banget gitu. Tapi kita nggak tahu dia nanti bisa jadi atasan lo dan sebagainya misalnya, seperti itu. Jadi kayak itu pelajaran penting banget buat gue. Jadi kayak begitu pun ketika sorry nih misalnya ada kayak ada teman-teman dari yang sering nonton Axanation Channel terus DM gue pribadi, terus ya gue juga seharusnya juga bingung ketika bersikap ya. Ketika gue merespon dikiranya terlalu baik gitu kan, terlalu memberikan harapan. Ketika gue nggak merespon dikiranya gue sombong. Nah sebenarnya itu kan kayak apa namanya, gue bingung juga di situ gue harus bagaimana. Tapi gue berusaha, karena pelajaran dari situ gue berusaha untuk menghargai orang lain. Ketika misalnya ada teman-teman yang DM gue di Instagram ketika dari nonton Axanation Channel, ya gue menghargai itu gitu. Gue terima kasih banget buat misalnya yang DM dan sebagainya. Tapi ketika udah bikin gak nyaman misalnya gitu kan, ketika udah merasa melanggar privasi misalnya dan sebagainya, ya mohon maaf gitu kan. Ya gue berusaha untuk ramah, berusaha untuk baik kepada semua orang, tapi ya kita semua juga punya batas itu. Gue jadi curhat tentang diri gue ya. Oke, itu tadi pelajarannya. Jadi itu juga yang gue terapin ketika ada teman-teman dari Axanation yang sering nonton terus DM gue misalnya ini, ya gue bakal baik gitu kan. Maksudnya kayak berusaha untuk baik, berhubungan baik gitu kan, menjaga relasi dengan baik seperti itu. Jadi nggak ada niatan apapun gitu kan selain kita sebagai teman online gitu, teman-teman yang udah sering nonton Axanation Channel gitu. Oke, terus yang kedua adalah gue ngambil pelajaran. Jadi setiap apa ya, memori atau hal yang mungkin nggak sengaja kita rekam gitu itu selagi itu yang direkam positif ya, maksud gue itu bisa ya jangan buru-buru dihapus atau diarsipkan lah. Itu bisa jadi hal yang penting banget. Itu juga gue yang kayak nyesel, wah tau gitu video yang waktu gue ngerekam si Jody lagi gabung sama kita itu maksudnya gue save gitu kan. Ya namanya juga kita nggak tahu sih ya. Oke, itu tadi sekian cerita sore gue ya. Jadi kayak ya kita cerita-cerita aja lah ya. Kan ini lagi work from home juga, mengurangi interaksi di dunia luar gitu kan. Oh ya, gue mau sekalian nih klarifikasi soal video yang di-upload Axanation Channel akhir-akhir ini yang lagi PSBB dan lain sebagainya gitu kan. Ya gue tahu kita lagi PSBB, lagi dianjurkan untuk work from home dan lain sebagainya gitu kan. Cuma gue kebetulan juga masih aktif nih, masih karyawan aktif di salah satu media televisi. Jadi kalau kalian pahami bahwa di PSBB ini ada beberapa lini atau kantor yang diizinkan karyawannya untuk bekerja ya, kayak misalnya pemerintahan, terus kayak media itu apa namanya, karyawannya boleh datang ke kantor, diizinkan ke kantor begitu. Jadi ya gue berusaha untuk tetap mengupdate Axanation Channel, yaitu dengan cara ketika gue sekalian pulang dari kantor ya gue sekalian ambil video. Jadi bukan kayak niat gue keluar terus gue jalan-jalan nggak PSBB gitu. Ya gue sampai rumah pun ya gue work from home, bukan work from home, maksud gue kayak di kosan terus kayak lebih banyak menghabiskan waktu di kosan sih sebenarnya daripada gue jalan-jalannya. Itu pun karena gue kerja. Jadi mohon maaf ini teman-teman kalau komentar agak
pikir-pikir dulu gitu kan, agak dilihat dulu kan. Sebenarnya udah gue jelasin di awal gitu, udah dijelasin di beberapa video sebelumnya gitu kan, kok masih nggak mudeng-mudeng gitu kan. Ya udahlah gitu kan, tapi gue mencoba untuk menjelaskan juga nih di sini, ya seperti itu intinya, kondisinya seperti itu. Terus ya itu tadi, gue juga mendukung upaya pemerintah untuk PSBB, dan ketika pun kita keluar juga kita gue safety juga harus pakai masker, terus sering cuci tangan dan lain sebagainya. Gue menerapkan itu semua gitu kan. Ya sebenarnya apa tujuannya, ya untuk kebaikan gue pastinya kan. Apa yang dilakukan pemerintah juga pasti untuk kebaikan kita semua. Terus gue juga ucapin terima kasih kepada kantor gue yang mengurangi jamnya juga, jadi kayak jam kantor yang seharusnya dulu sampai jam berapa sekarang lebih dipangkas gitu kan. Terus liburnya juga ditambah gitu kan. Oke, itu tadi gue jadi ceritanya panjang lebar. Oke, terima kasih buat Positive People yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Tetap jaga kesehatan gitu kan, jaga kesehatan. Terus kita saling mendoakan, saling jaga gitu kan. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah pokoknya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar kita semua aman, nyaman, selamat gitu, dan semoga Indonesia segera pulih. Terima kasih, salam kekuatan positif. Wassalamualaikum.